feel Qatari. Today I feel Arab. Kita akan takut memprioritaskan satu pribadi dan kita nggak boleh juga nyinyir, nggak boleh zolim, ya, nggak boleh memojokkan dia. Breaking news yang lagi ramai dibahas. Ranking FIFA Harimau Malaya jatuh dan jadi sorotan publik Asia. Tim nasional Malaysia yang sebelumnya masih bersaing di papan tengah, kini harus menerima kenyataan pahit setelah posisinya merosot ke peringkat 131 dunia. Lebih parah lagi, mereka terancam keluar dari 130 besar. Yang bikin situasi ini makin memalukan. Penurunan ini bukan karena kalah di lapangan, tapi akibat masalah serius di luar lapangan. Semua bermula dari keputusan besar yang diambil oleh entity organization Federasi Sepak Bola Malaysia dokumen naturalisasi 7 pemain. Langkah yang awalnya dianggap sebagai solusi instan untuk memperkuat tim, justru berubah menjadi bumerang yang menghantam balik dengan keras. Kasus ini bahkan sempat dibawa ke pengadilan arbitras olahraga, namun hasilnya tetap sama, Malaysia dinyatakan bersalah. Sanksinya tidak main-main. Denda sebesar 350 franc Swiss atau sekitar 7,5 miliar harus dibayar. Selain itu, 7 pemain yang terlibat langsung dilarang tampil di ajang internasional resmi. Mereka masih boleh bermain di level klub, tetapi tidak untuk tim nasional. Ini jelas pukulan telak bagi skuad yang sedang mencoba membangun kekuatan baru. Masalah tidak berhenti di situ. Entity Organization, Konfederasi Sepak Bola Asia, pertandingan yang melibatkan pemain ilegal langsung dianulir. Kemenangan atas Vietnam dan Nepal yang sebelumnya dibanggakan berubah menjadi kekalahan Zulu 3. Beberapa laga termasuk FIFA Matchday ikut terdampak, akibatnya Malaysia kehilangan 6 poin penting di klasemen. Di sisi lain, Vietnam justru diuntungkan dan melesat ke puncak grup dengan 15 poin. Sementara Malaysia tertahan di angka 9. Dengan sistem kualifikasi yang hanya meloloskan juara grup, peluang Malaysia untuk tampil di Piala Asia 2027 laga terakhir pun hanya menjadi formalitas. Efek domino juga terasa pada ranking entity, Organization FIFA, Federation FIFA, dan kini harus dikoreksi karena hasil pertandingan telah dibatalkan. Diperkirakan Malaysia bisa kehilangan sekitar 25 poin, yang membuat mereka terlempar keluar dari 130 besar dunia. Dari yang semula ingin naik level di Asia, kini harus memulai lagi dari bawah. Kalau dilihat secara jujur, ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan blunder besar. Di saat negara lain membangun tim secara bertahap, Malaysia memilih jalan cepat tanpa fondasi yang kuat. Hasilnya bukan kemajuan, tapi kemunduran yang signifikan. Menariknya, di tengah situasi ini ada pihak yang diuntungkan. Selain Vietnam yang memastikan tiket ke Piala Asia, timnas Indonesia juga berpotensi naik di ranking FIFA tanpa harus terlibat dalam drama ini. Ini menunjukkan bagaimana kesalahan satu tim bisa berdampak luas ke kawasan. Dampak lainnya terasa dari sisi internal tim. Secara mental, pemain tentu terpukul. Usaha mereka di lapangan seperti dihapus begitu saja. Ini bisa memengaruhi kepercayaan diri dan kekompakan tim. Dari sisi teknis, kehilangan 7 pemain membuat komposisi tim harus dirombak total dalam waktu singkat. Reputasi internasional Malaysia juga ikut tercoreng. Kepercayaan dari federasi lain bisa menurun dan peluang kerjasama internasional bisa terganggu. Bahkan dampak jangka panjangnya bisa menjalar ke perkembangan sepak bola nasional, mulai dari turunnya minat publik hingga potensi mundurnya sponsor. Reaksi publik pun tak kalah keras. Fans sepak bola Malaysia meluapkan kekecewaan mereka dengan mendatangi kantor federasi, menuntut pertanggungjawaban. Ini bukan reaksi berlebihan, melainkan akumulasi dari harapan yang berubah menjadi rasa malu. Kasus ini menjadi pelajaran penting. Naturalisasi pemain sebenarnya sah dalam sepak bola modern, tetapi harus dilakukan secara legal, transparan, dan sesuai regulasi. Tidak bisa dilakukan sembarangan hanya demi hasil instan. Jika dibandingkan pendekatan yang dilakukan Indonesia, cenderung lebih hati-hati. Proses naturalisasi dilakukan dengan verifikasi dokumen yang ketat dan koordinasi dengan berbagai pihak.
Memang membutuhkan waktu, tetapi lebih aman dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal kehilangan poin atau ranking. Ini adalah krisis menyeluruh, mulai dari performa tim, kepercayaan publik, hingga reputasi negara. Malaysia bukan hanya kalah di atas kertas, tetapi juga mengalami pukulan besar di luar lapangan. Pelajaran paling penting dari kasus ini adalah bahwa dalam sepak bola, integritas sama pentingnya dengan kualitas permainan. Jalan pintas mungkin terlihat cepat, tetapi risikonya sangat besar. Sekali salah langkah, dampaknya bisa menghancurkan masa depan tim. Sekarang pertanyaannya, apakah Malaysia masih bisa bangkit dari situasi ini atau justru akan semakin terpuruk? Semua tergantung bagaimana mereka memperbaiki sistem dan membangun kembali kepercayaan yang telah hilang.